Shalom anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kembali lagi dalam ibadah kebaktian sekolah minggu ini. Ayo, siapa yang hari ini belum mandi? Tapi dia langsung duduk untuk sekolah minggu. Ada yang belum mandi di rumah? Hai tante, ada? Belum, nggak ada ya pastinya. Pastinya udah mandi semua ya kak ya? Karena kita mau puji Tuhan. Oke, gitu. Tapi sebelum itu kita harus apa ya? Ada yang tahu? Kita harus berdoa. Kakak minta buat adik-adik di rumah untuk ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Ada yang intensif karena kita akan mulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini, di pagi hari yang cerah ini. Kau masih memberikan kami satu kesempatan yang baik, karena kami masih bisa Tuhan melakukan ibadah online sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Kau memberkati hati dan pikiran dan telinga kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan firman-Mu pada hari ini oleh hamba-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang melayani-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau membalas segala berkat di dalam kehidupan mereka. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu di rumah mereka, Kau memberkati orang tuanya yang mengajari mereka, Kau memberkati setiap pendidikannya yang berlangsung di rumah Tuhan, Kau yang mengajari mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita nyanyi apa Kak Yesi? Nyanyi apa ya? Yang seru-seru ya? Iya. Nyanyi apa ya? Sukacitaku sama baca kitab suci. Oke, semuanya kakak minta yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Musik. Kita angkat satu pujian lagu dari Menyenangkan. Tuhan bentuklah
kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 26 ayat 1. Nanti diulang lagi ya, tapi diulangnya sambil bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhan kehausan jiwaku. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat, adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkannya ya. Titak pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali buka kidung pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1. Kita berdoa, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan di bulan Mei tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Sekali lagi Inang ucapkannya. Titus 3 ayat 5. Beginilah firman-Nya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sama-sama kita
Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita buka kembali kidung jemaat kita dan nomor 402, ayat 1 dan 2. Ayat 2-nya bangkit berdiri ya. Marilah kita mengaku iman kita, kita sama-sama mengucapkannya. Semua ya Adik ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kakak bintang atau adik-adik di rumah untuk siapin persembahannya, diangkat di tangan kanan karena kita akan mengucapkan janji persembahan. Kita mulai dari bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Ku berikan persembahanku ini dan aku tidak berbohong. Bahasa Bataknya, peleon kon dan bagus al-bisri. Kita bernyanyi dari kidung jemaat 439 ayat 1 tambah 3 sambil mengumpulkan persembahan. Kau niscaya ku
Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari Pentakosta ini kami kembali hadir memuji memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Berkati kami melalui Roh Kudus dan berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai ke hari yang penting di dalam iman kita sebagai orang Kristen, yaitu peringatan akan hari turunnya Roh Kudus. Jadi sebelum Minang baca natsnya, peringatan hari turunnya Roh Kudus itu disebut juga dengan hari Pentakosta. Jadi Penta itu kan 5. Iya, jadi hari Pentakosta itu adalah hari peringatan akan turunnya Roh Kudus. Jadi itu sudah Inang ajarkan kemarin kan, setelah Yesus bangkit ada 40 hari lagi dia di dunia mengajar. Baru setelah 40 hari ke-40 dia naik ke sorga. 10 hari setelah itu turun Roh Kudus. Yesus telah menjanjikan agar dia mengirimkan Roh Kudus. Itu Roh Allah sendiri ya. Jadi Yesus tidak membiarkan muridnya sendirian, tetapi dia mengirimkan Roh Kudus yang diam atau tinggal di hati setiap orang yang percaya ya. Nanti Nang terangkan lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat 18. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Tadi kan sudah mulai. Jadi kalau disebut tadi Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Jadi kalau di Kisah Para Rasul pasal 2 dituliskan judulnya Pentakosta, dan di situ diterangkan mengenai turunnya Roh Kudus dari langit. Jadi dikatakan di sini setelah turunnya Roh Kudus, maka Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ya, masih disebut di situ ke-11 rasul itu ya. Dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Perhatikan dulu kata di situ, ada kata dengan suara nyaring. Berarti dia bersuara dengan sangat keras. Siapa namanya dikatakan di situ? Yaitu Rasul Petrus. Jadi setelah turun Roh Kudus, maka Rasul Petrus yang dulu penakut itu menjadi pemberani. Jadi ketika Roh Kudus diam di dalam hati setiap orang, termasuk Rasul Petrus, maka dia menjadi pemberani. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan sendiri. Dia tidak sendiri. Jadi kalau Anda di rumah sendiri, atau Anda berjalan kemanapun sendiri, atau dimanapun, atau tidur, atau bagaimanapun, ternyata di dalam diri kita, kita tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus tinggal diam dalam hati kita, karena kita ada di bait Allah dan di dalam diri kita ada Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus ada di dalam hati Petrus, ketika turun ke dalam murid-murid itu di Yerusalem, ditulis di nats itu nanti, maka yang terjadi adalah Petrus berubah dari penakut ketika dia berkata, "Aku tidak mengenalnya." Satu kali, "Aku tidak mengenalnya." Yang ketiga juga dibuat, "Aku tidak mengenalnya." Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah turun Roh Kudus, dia berani berkata-kata tentang Yesus dengan suara yang sangat keras, dengan suara yang nyaring. Dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Jadi kalau ditanya,
hari Pentakosta itu atau hari turunnya Roh Kudus di mana terjadi? Tahu di kota mana? Seperti itu ya. Jadi Anda harus menjawab, kita harus menjawab di mana? Adik-adik menjawab di mana? Di Yerusalem. Karena Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan kota ini sebelum Roh Kudus turun. Tetaplah di sini. Apa yang diajarkan Yesus? Tetaplah di sini. Jadi setelah itu kamu akan menjadi saksi. Dan mereka setiap hari apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal di situ, mereka berdoa, mereka bersatu di dalam nyanyian, pujian dan doa mereka kepada Tuhan. Setelah Roh Kudus turun, yang terjadi adalah Petrus mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil melalui perkataannya. Jadi kalau tadi Nang tanya di mana di kotanya, di Yerusalem itu ya. Dan dikatakan oleh Petrus, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi kalau ditanya jam berapa turunnya Roh Kudus pada saat itu, tetapi mereka semua berbahasa dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, karena ada datang lidah seperti nyala api datang kepada setiap murid-muridnya. Mereka berbahasa roh, dan siapa yang mendengarnya akan mengerti. Jadi kalau di sana dikatakan ada orang yang berkata mereka ini mabuk, ternyata mereka tidak mabuk, tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini hari baru pukul 9. Jadi tadi ditanya siapa yang berbicara dengan suara keras? Petrus. Yang kedua, di mana terjadi hari turunnya Roh Kudus? Di Yerusalem. Yang ketiga, pukul berapa terjadi? Pukul 9, masih pagi, ya kan? Masih sangat pagi. Iya, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi kalau Anda adik-adik buka Alkitab Perjanjian Lama, ada di situ tentang Nabi Yoel, yaitu yang menubuatkan. Kalau disebut tentang menubuatkan, dia menceritakan, mengajarkan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Apakah itu kebenaran? Ya, karena nubuat itu berasal dari nabi-nabi Tuhan. Jadi dia sebelum Roh Kudus turun, dia sudah menubuatkan bahwa Roh Kudus akan turun kelak. Di sini dikatakan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir, akan terjadi. Itu kepastian kan? Akan terjadi. Iya. Itu siapa yang buat terjadi? Tuhan. Jadi kalau sesuatu terjadi berarti atas izin Tuhan. Itu kan yang baik terjadi di sini adalah, di sini dikatakan demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Kalau adik-adik lihat di Alkitabmu, huruf A dikata aku itu adalah huruf besar, itu menandakan Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pertanyaannya yang pertama, kepada siapakah Roh Kudus dicurahkan? Di sini kepada semua manusia. Iya, yang di sini dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Artinya semua orang, tanpa membedakan jenis kelamin. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Semua orang harus akan menerima Roh Kudus tanpa kecuali. Dikatakan di situ, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat tentang firman Tuhan. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi artinya di segala usia, apakah dia muda, apakah dia juga tua, semua orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi kepada hambaku laki-laki artinya apapun pekerjaannya, status sosialnya, kepada mereka pun dicurahkan Tuhan Roh Kudusnya. Apa artinya itu, kalau disebut laki-laki, perempuan, teruna, orang tua, hamba, seperti itu. Apa artinya itu? Kepada semua orang.
tanpa membedakan status sosialnya, status ekonominya, tanpa membedakan sekolahnya itu ya, tanpa membedakan umurnya. Jadi adik masih kecil, sudahkah dicurahkan Roh Kudus? Sudah. Tapi kalau Inang tanya, kapan kalian menerima Roh Kudus? Kalau Inang tanya seperti itu, kapan? Berarti sesudah dibaptis. Sesudah dibaptis. Dan dikatakan di sini laki-laki juga perempuan juga menerima yang sama, yaitu Roh Tuhan. Jadi pada diri setiap orang ada Roh Kudus di mereka yang sudah percaya kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Dalam diri kita ada Roh Kudus. Terus kalau Anda bertanya, apa sebenarnya tugas Roh Kudus? Iya kan? Jadi mungkin adik-adik bertanya, apa tugas Roh Kudus? Roh Kudus itu kan tidak bisa dilihat seperti ruah, seperti angin, tapi bisa dirasakan. Angin ada adik-adik lihat enggak? Tidak kan? Bisa dirasakan? Bisa. Seperti itulah Roh Kudus. Tidak bisa dilihat secara mata, tetapi dirasakan kehadirannya. Apa fungsi atau apa yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi setiap orang, termasuk adik-adik juga, termasuk Inang juga. Banyak ya. Dia adalah yang mengingatkan kita akan firman Allah. Mengingatkan kita akan firman Allah. Roh Kudus itu ya, mengajar kita tentang dosa. Jadi kalau adik-adik mau mencuri, terus dalam hatimu, jangan, itu suara Roh Allah atau Roh Kudus sendiri. Mengajar kita tentang dosa, mengajar kita tentang kebenaran. Tentang apa itu kebenaran? Tentang firman Allah, tentang Yesus sendiri. Terus Roh Kudus itu apalagi gunanya? Apalagi yang dilakukannya untuk kita? Dia menguatkan. Jadi kalau adik-adik sedang lemah, Roh Kudus bertugas untuk menguatkan. Apalagi penghibur. Iya. Jadi kalau Anda bersedih, yang bertugas untuk menghibur adalah Roh Kudus. Dialah roh hikmat dan roh pengertian. Jadi kalau ditanya, roh siapa itu? Roh Tuhan sendiri. Dialah yang diutus oleh Tuhan, rohnya sendiri untuk menemani, untuk menyertai. Iya, jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak ingin kita sendirian, tapi dia mengirim rohnya untuk menyertai dan menemani, karena dia berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu sendiri, aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus untuk membantu kita melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya. Jadi mulai hari ini Anda sudah tahu kan, adik-adik sudah tahu kan, di dalam dirimu ada Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Itu dibaca Yesus ya. Aku memberitakan kabar baik, kata Yesus, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang lemah. Jadi pada diri kita ada Roh Tuhan. Jadi kalau Anda masih kecil, apakah sudah ada Roh Tuhan? Sudah. Apakah dia menguatkan? Ya. Apakah dia memberi pengertian? Ya. Memberikan hikmat, membedakan yang baik dan yang jahat? Ya. Apakah dia menuntun? Ya. Menghibur dan sebagainya. Jadi dalam diri kita ada Roh Tuhan. Jadi kapanpun dan dimanapun kita tidak sendirian. Ada Roh Tuhan yang selalu beserta kita. Sampai kapan? Sampai nanti. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau diceritakan tentang Roh Kudus, berarti kita tahu bahwa dia adalah yang menguatkan, yang menghibur, mengingatkan kita. Jadi kalau Inang khotbahkan hari ini, siapakah yang mengajak kita atau yang mengingatkan kita untuk beribadah? Roh Kudus. Yang mengingatkan kita untuk berdoa, siapa? Roh Kudus. Pernah enggak ada dalam hatimu, Dik? Berdoa. Ada seperti itu kah? Itu Roh Kudus. Jadi kalau tadi Nang bilang, kalau kau melakukan kesalahan, siapakah yang mengingatkan? Roh Kudus juga. Itulah roh pembimbing, roh penuntun yang menguasai hidup kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencuri, dia akan bicara dalam hati kita, jangan. Atau kalau kita mau berbohong, dia akan bicara, jangan. Tapi kadang-kadang kita melawan Roh Kudus itu yang dari hati kita, dan kita melakukan kesalahan. Maka Roh Kudus menjadi berduka dalam hati kita. Jadi kita sering melawan kata-kata Roh Kudus yang dalam hati kita. Kita melawannya karena egoisme kita, karena harga diri kita, atau karena apapun. Padahal Roh Kudus sudah mengajar kita untuk rajin, contohnya
ya kan? Tapi kita melawannya karena kita lebih mementingkan keinginan daging kita daripada keinginan roh. Padahal hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan atau hawa nafsu kita. Jadi setiap orang dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh keinginannya sendiri. Maka itulah anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi kalau tadi Petrus itu menjadi seorang pengkhotbah terbaik, terus dia pemberani dan dunia takut, kita pun harus seperti itu. Kita pun harus berani menyatakan kebenaran. Kita pun harus berani melakukan apa yang baik, apa yang benar. Di rumah kita juga dimulai seperti itu. Dari kecil dimulai jujur, dan dari kecil dimulai benar. Dari kecil dimulai tidak mencuri. Dari kecil dimulai tidak berbohong. Biar jangan sampai nanti mama tetap berbohong, tetap mencuri, tetap melakukan kesalahan. Dari sejak kecil hidup kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Ingat tadi? Ingat gak itu? Iya, dari kecil. Karena kalau kita dimulai dari kecil berkebenaran karena firman Tuhan, maka sampai besar kita akan terbiasa melakukan kebenaran karena firman Tuhan. Jadi kalau Inang tanya, kepada siapakah Roh Kudus dicurahkan? Kepada semua orang. Itu kan? Iya, kepada semua orang. Siapa di sini yang berkhotbah? Iya, di Natsi ini Rasul Petrus berani dia kan. Di mana? Di Yerusalem. Di situ ada juga murid-murid yang lain ya. Baru kalau ditanya lagi, jam berapa tadi? Masih pukul 9. Jadi kalau kalian ibadah jam berapa di rumah? Suka hati ya. Kalau Roh Kudus di sini dicurahkan, ada di sini disebut masih jam 9 dan dia berkhotbah di situ untuk menceritakan tentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mengizinkan kami untuk bisa beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kami sudah dibaptis, dan kami tahu bahwa di dalam diri kami ada Roh Tuhan, Roh penuntun, penghibur, pembimbing yang mengingatkan kami tentang firman Allah, tentang dosa dan kesalahan, mengingatkan kami melakukan kebenaran. Berkati kami semuanya, adik-adik kami yang di rumah, yang mendengarkan firman-Mu, yang memuji, Engkau berkati mereka. Berkati orang tua kami dimanapun di hari Pentakosta ini, biarlah kami semakin berani menyatakan kebenaran, kejujuran, dan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Ampuni segala dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Aku ingin
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan meraih kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.